Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan ngaji filsafat malam hari ini. Salat dan salam senantiasa terlantunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga teman-teman yang hadir di sini dalam keadaan sehat. Ngaji filsafat malam hari ini merupakan edisi yang ke-372 dan mudah-mudahan keistiqomahan kita mengaji ini akan mendapatkan berkah dan manfaatnya. Allahumma amin. Mari kita mulai ngaji filsafat malam hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Untuk teman-teman yang beragama lain, berkeyakinan lain bisa menyesuaikan. Al-Fatihah. Ya, selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Farudin Faiz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman. Mari kita lanjut lagi ngaji kita, belajar bersama kita setiap malam Kamis. Mari kita atur niatnya, kita tata. Malam hari ini kita melanjutkan belajar tentang moral, tentang akhlak, tapi melalui para filosof barat modern. Jadi ya nanti pada saatnya kita lanjut lagi dengan para filosof muslim, kemudian dari tradisi filsafat Nusantara, mungkin juga dari tradisi filsafat Timur dan seterusnya. Biar wadah kita tambah luas. Karena amanat kita hidup di muka bumi ini, kalau sebagai seorang muslim itu kan tidak hanya sebagai hambanya untuk mengabdi, tetapi juga sebagai khalifahnya untuk mengelola kehidupan di muka bumi ini. Nah, kita belajar malam hari ini dari seorang filosof yang terkenal sekali dengan teorinya tentang otherness. Otherness itu teori tentang orang lain. Ini nanti mungkin akan ada banyak kritik-kritik terhadap tradisi filsafat barat sebelumnya. Bismillah ya, nama beliau Immanuel Levinas. Beliau ini kelahiran Lituania. Lahir tahun 1906, nanti meninggalnya tahun 1995. Profesor filsafat, tapi nanti dari Lituania pindah ke Perancis. Di Perancis waktu Perang Dunia Kedua beliau juga sempat jadi tentara membantu Perancis meskipun tertangkap. Ini filosof melu perang ya agak sulit. Jadi dia tertangkap di penjara dan beliau mengalami peristiwa pahit karena beliau ini Yahudi. Beliau melihat langsung pembantaian yang dilakukan oleh Hitler dan Nazinya. Dari situlah nanti banyak muncul gagasan-gagasan etiknya tentang hidup bersama. Beliau kehilangan orang tuanya, mertuanya, dan saudara-saudaranya. 6 orang anggota keluarganya tewas juga oleh Nazi. Beliau ini muridnya Husserl, pengagumnya Heidegger. Nanti filsafatnya banyak dipengaruhi oleh 2 orang ini, meskipun belakangan dia benci sekali dengan Heidegger karena Heidegger ini pro-Nazi. Baik, itu latar belakangnya ya. Cuma malam hari ini kita tidak sibuk di situ. Kita sibuk belajar saja tentang salah satu gagasan beliau yang dikenal sebagai etika tanggung jawab. Ini pikiran beliau agak khas, agak berbeda dengan para filosof yang lain.
Nanti di belakang saya jelaskan relevansinya. Ada satu konsep dalam Islam itu yang sangat mirip dengan konsep yang digagas oleh Levinas ini. Bismillah, saya awali dari pandangan beliau tentang filsafat. Filsafat itu kan selama ini kita kenal sebagai filosofia, cinta kebijaksanaan. Jadi sering saya jelaskan ya bahwa filsafat itu tidak berhenti sekedar kebenaran, tetapi juga kebijaksanaan. Aspek kebijaksanaan ini berarti ya unsur hikmahnya, kearifannya, relevansinya, ide gagasan dengan kenyataan. Tidak ada gunanya pikiran-pikiran tinggi, mulia, luar biasa kalau ternyata kita tidak mampu menerjemahkannya secara tepat dalam kenyataan hidup. Nah, menerjemahkan secara tepat itu ada unsur kebijaksanaannya. Tidak semua kebenaran itu harus diterapkan begitu saja tanpa peduli situasi, lingkungan, wadahnya. Karena kadang-kadang kalau kita tidak peduli lingkungan, situasi, yang semula benar ini sebenarnya bisa jadi blunder, malah menyusahkan kita, merepotkan kita, mengacaukan hidup kita. Kalau dalam Islam ada konsep barokah. Barokah itu ya sebenarnya bagian dari hikmah. Ketika kebenaran mampu mewujudkan diri dan memberi manfaat besar dalam hidup kita. Nah, ini pandangan dasarnya filsafat itu love of wisdom, cinta pada kebijaksanaan. Oleh Levinas, love of wisdom ini dibalik. Kata Levinas, keliru orang-orang itu. Kok cinta pada kebijaksanaan sih? Yang benar itu bukan love of wisdom, tapi wisdom of love. Jadi filsafat itu kita hidup secara bijaksana dengan jalan cinta. Untuk bisa bijaksana itu kuncinya mencintai. Jadi justru hakikatnya filsafat kata Levinas bukan love of wisdom, tapi wisdom of love. Kebijaksanaan hidup melalui cinta. Nah, ini yang tadi saya sebut ya, beliau ini pikirannya agak khas. Selama ini kita membanggakan love of wisdom, tapi kata Levinas enggak, yang pas itu wisdom of love. Jadi bukan kita mencintai kebijaksanaan, tapi kita hidup secara bijaksana melalui jalan cinta, jalan kasih sayang. Hanya dengan inilah nanti filsafat itu bermanfaat untuk hidup kita. Ini yang selama ini dilupakan oleh para filosof. Menarik kalau kita perhatikan ya, istilah wisdom of love ini kan yang tema-tema sejak kemarin. Teman-teman senang sekali kalau ada cinta-cintanya. Jadi Levinas menjelaskan jalan untuk hidup bijaksana itu adalah cinta ini. Meskipun nanti dia pakai istilah yang berbeda, dia masuk melalui jalur etik. Berarti ini kalau urusan cinta itu bukan agape, cinta ilahiyah, atau eros, cinta yang erotik, tapi cinta yang persahabatan. Baik, jadi ini diawali dari sini nanti. Dari wisdom of love ini beliau masuk ke gagasan etiknya. Boleh teman-teman nanti meneliti ya, kajian-kajian agama, kajian-kajian filsafat, itu puncaknya nanti ketemunya semua itu banyak di cinta ini. Termasuk mode hidup yang paling tinggi. Itu kan sering saya sebut ini gaya cinta ini. Kita berhubungan dengan Allah pun puncaknya cinta. Dengan Rasulullah puncaknya cinta. Malam hari ini dengan filsafat yang katanya rasional pun ternyata puncaknya juga cinta. Boleh sekarang kamu cari dari jalur yang lain, apakah benar puncaknya semuanya itu cinta. Baik, kita lanjutkan lagi. Dari situ terus Levinas melanjutkan. Filsafat yang tadi membijaksanai hidup melalui cinta, itu pertama-tama dan yang paling penting harus dibahas oleh filsafat itu adalah etika, akhlak. Kalau bahasa Islamnya ya. Ini mengkritik gurunya, sahabatnya Heidegger. Kalau Heidegger, filsafat itu yang pertama metafisika. Metafisika itu membahas tentang ada
adanya sesuatu atau adanya apapun. Tapi kata Levinas enggak, bukan metafisika, tapi etika. Jadi ini filsafat pertama yang harus dan layak dipelajari. Ya metafisika penting, tapi etika lebih penting. Kenapa? Karena the good atau kebaikan hidup itu intinya dari semua filsafat. Tidak ada gunanya pikiran daki-daki bulet tapi hidup kita tidak jadi lebih baik. Maka pintu kebaikan itu penting. The good, kata Levinas, berarti inti dari semua filsafat. Meskipun nanti Levinas ini berfilsafat tidak untuk menasehati kita bahwa kita harus melakukan ini atau jangan melakukan itu. Beliau hanya menjelaskan prinsip-prinsip human relation. Akhlak atau etika itu manifestasi konkretnya ya saat kita berhubungan dengan orang lain. Ya kan memang etik itu kan kelihatan sekali ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Kita kan tidak bisa bilang, wah saya itu jujur sekali loh Pak, kalau pas sendirian. Tapi kalau pas sama orang saya veto ngomongnya. Tapi kalau pas sendirian saya jujur Pak. Nah itu kan tidak ada gunanya. Etik itu ya manfaatnya saat kita berinteraksi dengan orang lain. Istilahnya Levinas face to face relation. Saya tidak sombong kok Pak kalau pas sendirian depan HP. Kalau pas bareng-bareng teman ya kelihatan sombongnya. Ini berarti kan kita menganggapnya kurang etis. Meskipun aslinya mungkin tidak sombong. Kita kan sering mengklaim diri kita pakai aslinya itu. Aslinya saya rajin loh Pak. Ya semester ini saja sering bolos. Asli dari mana? Sering bolos ya berarti malas. Jadi filsafat pertama itu etika, dan etika berarti bagaimana kita bisa berhubungan dengan orang lain, face to face relation secara positif. Jadi ini arahnya ke sini nanti Levinas itu, yang wisdom of love tadi ternyata masuknya lewat etika, lewat akhlak. Yang etik ini bukan filsafat yang mendalam tentang apa itu moral, apa itu amoral, tapi tentang human relation. Makanya nanti filsafatnya Levinas ini kadang disebut filsafat etiknya, disebut ethic of face, etika wajah. Karena ini hubungannya dengan pertemuan kita dengan orang lain. Berarti apa? Fokusnya kajian etika, kata Levinas itu orang lain atau yang lain. Kata Levinas, etik itu bukan tentang proposisi hukum atau aturan moral. Juga bukan etika yang tertulis dalam kehendak Tuhan. Ini kata filosof Agustinus. Kalau yang pertama itu pendapatnya Aristoteles. Atau dalam suara hati Immanuel Kant. Kalau Immanuel Kant itu kan dorongan suara hati untuk wajib melakukan kebaikan. Itulah etik. Atau dalam kesenangan. Stuart Mill, Jeremy Bentham, ini semua pernah kita bahas. Kecuali Thomas Aquinas. Thomas Aquinas pernah kita bahas di sesi kebebasan. Semuanya pernah kita bahas. Tapi dikritik semua oleh Levinas. Karena fokusnya etik itu ya harusnya dalam hubungan kita dengan orang lain. Secara tidak sadar, kata Levinas, filosof-filosof tadi sudah menjelaskan ke sana, tapi belum tegas saja. Misalnya Thomas Aquinas, itu yang punya pendapat bahwa etik itu, ini etik religius, ada dalam kehendak Tuhan. Intinya ajarannya Thomas Aquinas itu kan kita tidak boleh merugikan orang lain. Nah ini kan tentang orang lain. Atau Immanuel Kant. Immanuel Kant dulu kita pelajari etik itu imperatif, perintah dari dalam diri kita. Kalau batin kita jernih, suara hati kita terang, itu ya kita tahu kok mana yang baik, mana yang buruk yang harusnya kita lakukan. Dan orang bermoral itu harus memperlakukan manusia yang lain secara moral, secara berakhlak. Nah ini juga ternyata tentang orang lain. Atau
prinsipnya kesenangan tadi. Stuart Mill misalnya, dia bilang senang itu ya semakin besar orang yang senang, semakin banyak orang yang senang dengan perbuatan kita ini tambah baik. Kok yang senang saya saja, kalian tersiksa semua, kurang baik. Baru kalau senang semuanya, berarti perbuatan ini lebih baik. Nah, berarti kan ternyata kebaikan itu melibatkan orang lain. Ngaji ini misalnya, yang semangat kok saya, yang seneng saya saja, kalian tersiksa sekali. Wah, ini ngomong apa Pak Faiz malam hari ini? Itu kan kebaikannya kurang. Tapi kalau ternyata yang lain juga merasakan manfaat besarnya, merasakan gunanya, ini lebih baik. Berarti ternyata ya, meskipun yang dicari kesenangan, ada juga teori kesenangan lebih besar berarti lebih baik. Semakin banyak orang senang semakin baik. Berarti orang lain jadi pertimbangan. Para filosof tadi sudah membahas sebenarnya tentang orang lain. Hanya saja kurang fokus, tidak dijadikan yang utama. Orang lain tidak jadi pertimbangan utama kebaikan. Maka kata Levinas, kalau ingin melakukan kebaikan, pertama-tama ketika kita berhadapan dengan orang lain kuncinya. Ini yang disebut etika yang lain, yang tadi disebut otherness. Jadi orang baik itu kalau saling bertemu, dia tidak mikir apa keinginanku untukmu, tapi apa keinginanmu yang bisa aku lakukan. Itulah prinsip dasar etiknya Levinas.